saya Revita Putri Amelia dengan NIM 2240424. Saya dari kelas Akuntansi A, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tanggapan dan komentar saya tentang kerjasama PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur dalam mendukung komitmen pemerintah untuk mempercepat akselerasi kendaraan listrik. Tanggapan dan komentar yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu Oktaria Ardika Putri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu Oktaria Ardika Putri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Untuk mengetahui tanggapan dan komentar saya lebih lengkapnya, tolong simak video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Keputusan PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB di tanah air tentu sudah dipertimbangkan dengan baik. Proses pengambilan keputusan yang matang tentu telah dilakukan oleh kedua PT tersebut sebelum mengambil keputusan untuk kerjasama di antara keduanya. Sebuah keputusan tidak dapat diambil dengan asal-asalan. Ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan keputusan yang tepat, dimulai dari pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pengembangan alternatif-alternatif, kemudian evaluasi alternatif-alternatif, dan langkah selanjutnya pengambilan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan langkah terakhir dengan mengevaluasi hasil-hasil keputusan yang telah diambil. Dalam kerjasama ini tentu saja PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA telah menetapkan tujuan, sasaran, dan menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan serta mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini biasa kita kenal dengan istilah perencanaan. Untuk menghasilkan perencanaan strategis dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Berikut akan saya jelaskan secara singkat 5 langkah proses perencanaan strategis yang dapat dilakukan. Tahapan yang pertama yaitu penentuan misi dan tujuan. Yang dimaksud dengan penentuan misi dan tujuan di sini adalah kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan hubungan eksternalnya. Jadi misi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Tahapan yang kedua yaitu menganalisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan dan jangan lupa untuk mencatat faktor penting yang mungkin mempengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Langkah berikutnya yang perlu diambil adalah menganalisa kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. Dengan menyesuaikan kekuatannya dengan peluang yang dimiliki oleh perusahaan dapat membantu menghadapi persaingan dan mencapai pertumbuhan. Tahapan yang keempat yaitu pengambilan keputusan strategis yang dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Untuk pilihan strategis sendiri biasanya tergantung pada lingkungan eksternal, persepsi manajerial, sikap manajer terhadap resiko, strategi masa lalu, dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Kemudian tahapan yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol di sini juga harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan. Dalam hal ini, saya sangat setuju dengan kerjasama yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur dalam mendukung komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan transisi kendaraan listrik. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa tujuan kerjasama antara kedua PT tersebut yaitu untuk membantu percepatan transisi kendaraan listrik agar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Bapak Bagir Pasaman selaku Direktur Utama Pupuk Indonesia juga mengungkapkan bahwa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini nantinya akan mendukung mobilitas para
tenaga pemasaran khususnya akun eksekutif dan asisten akun eksekutif. Guna mendukung komitmen pemerintah untuk transisi kendaraan listrik ini, beliau juga menyampaikan bahwa semua insan pupuk Indonesia dilengkapi motor listrik karena selain tidak mengotori lingkungan, hemat bahan bakar, dan tidak menimbulkan kebisingan. Selain itu, dari beberapa sumber lain, saya juga memperoleh informasi tambahan tentang dampak positif dari transisi kendaraan listrik yang digalakan oleh pemerintah ini. Beberapa dampak positif selain mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu transportasi umum berbasis listrik bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan harga yang semakin lebih murah. Pengembangan kendaraan listrik bahkan diyakini dapat menarik investasi di sektor industri komponen utama seperti baterai, motor listrik, dan power control unit yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Taufik Bawazir selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian. Akan tetapi, perlu ada penyesuaian mengenai sumber energi yang digunakan, penanganan limbah, regulasi, serta dampak terhadap kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB untuk transportasi jalan yang diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri, pemberian insentif, penyediaan infrastruktur, pengisian listrik, dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBLBB, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBLBB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sekian tanggapan saya mengenai kerjasama yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur dalam mempercepat akselerasi kendaraan listrik. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.